Hai kawan-kawan. Jadi tiba-tiba pagi ini saya kepikiran untuk mengangkat sebuah topik kelanjutan dari keyword analitik dari Twitter yang kemarin udah sempat saya bahas. Jadi sebenarnya di video sebelumnya saya juga sudah menyinggung gitu. Kira-kira apa sih next topik yang akan kita coba explore. Nah, kalau misalnya kemarin kita udah coba untuk melakukan fetching data dari Twitter, kemudian melakukan storing data di Cloud Storage dan menampilkannya dengan Data Studio, kali ini kita akan coba tambahan proses di antara end-to-end proses itu, yaitu menentukan sentimen dari sebuah tweet. Jadi, ketika kita membuat sebuah tweet atau ada sebuah tweet kan sebenarnya kita bisa menentukan ya apakah sentimennya positif, negatif, atau netral. Dan ini juga sebenarnya tergantung dari bahasa yang kita gunakan karena banyak tools yang ada di luar sana itu menentukan sentimen berdasarkan skor dari sebuah kata. Jadi katakanlah kata jelek itu punya skor minus, kemudian kata bagus itu ada skor plus, terus kata ya itu biasa saja netral dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan coba untuk membahas gimana sih caranya untuk menerapkan sentimen analisis ini di pipeline yang sudah kita buat kemarin gitu. Sehingga nanti ketika ditampilkan di Data Studio itu bisa sekalian muncul sentimen dari tweet tersebut. Nah, karena ini memang ide dadakan, jadi saya baru kepikiran, oke, kira-kira ini menarik. Jadi ini adalah video pertama, satu kali take, dan menampilkan proses bagaimana membuat function baru, tentu dengan Cloud Function ya untuk menjawab pertanyaan tadi. Seperti apa sih sentimen dari sebuah tweet tersebut gitu. Nah, kita akan mulai dari sisi arsitekturnya dulu. Kita akan coba bahas. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa kemarin kita coba untuk membuat sebuah arsitektur sederhana gitu ya untuk si Twitter atau keyword analisis. Jadi ini adalah si data source-nya. Ini adalah si data source ya. Nah, ini adalah si data source. Oke, kemudian ada penarikan dengan API menggunakan TweetPy. Oke, kemudian masuk ke Cloud Function, lalu ke Cloud Storage, lalu ke Data Storage. Nah, kalau misalkan kita ingin menambahkan sentimen, sebenarnya ada banyak cara gitu di mana kita bisa menambahkan. Yang pertama adalah dari setelah data masuk ke Cloud Storage, kita beri trigger function untuk cloud function yang lain sehingga nanti si cloud function ini akan menuliskan ulang ke cloud storage. Itu salah satu cara yang bisa dicoba gitu, atau langsung menambahkan sentiment check, sentimen analisis gitu di cloud function yang pertama ini. Jadi ketika menarik data dari Twitter itu langsung sekalian melakukan analisis sentimennya. Oke, nah tapi ada cara yang ketiga juga, saya coba gambarkan. Yang pertama ini sama ya, ini ada si data source, oke. Kemudian di sini ada si cloud function, ini ada API, oke. Nah, kemudian kalau misalkan yang kemarin, ini kan ada si apa namanya cloud storage ya, dan yang terakhir di sini ada data studio. Nah, di kesempatan kali ini saya akan coba, saya nggak akan pakai dari cloud function ini langsung menuliskan data ke si cloud storage. Kenapa? Karena kalau misalkan seperti itu, datanya akan at rest dulu di sini, dan kita masih harus mengambil lagi, lalu menyimpan lagi di sana. Jadi prosesnya terlalu panjang. Nah, tapi saya juga tidak ingin menambahkan fungsi untuk sentiment check di sini, di cloud function yang ini. Kenapa? Karena katakanlah gini, kalau misalkan kita mencari keyword katakanlah One Piece 1030 gitu ya. Oke ya. Nah, ternyata dalam satu minggu ini itu ada 1.000 tweet. Oke, 1.000 tweet yang harus kita proses. Nah, sedangkan di Cloud Function ini dia punya timeout 60 sampai 90 second ya. Nah, apakah mungkin 1.000 tweet ini bisa diproses bukan hanya untuk diambil ya, diambil kemudian dicek masing-masing sentimennya itu dalam waktu 60 detik atau 90 detik. Sepertinya tidak mungkin dan kemungkinan besar akan time out si function ini. Makanya arsitektur yang saya usulkan adalah seperti ini. Di sini ada si data storage, data source, kemudian di sini ada si cloud function, ini untuk ekstraktor. Oke, kemudian saya akan push tweetnya itu ke PubSub, ke sebuah topik. Jadi ini nanti akan asinkronus. Oke. Jadi katakanlah di sini tadi ada 1.000 tweet ya, 1.000 tweet, maka saya akan mengirimkan 1.000 message ke PubSub ini. Gunanya apa? Supaya setiap tweet yang tadi saya dapatkan dari Twitter itu bisa diproses secara individual.
Jadi tidak segelondongan 1000. Gunanya apa? Karena kita di sini pakai cloud function ya. Jadi ketika ada 1000 tweet ya, 1000 itu akan diproses oleh si 1000 cloud function ini. Jadi nggak menunggu 1000 kali gitu. Nggak menunggu 999 kali, tapi bisa langsung diproses semuanya. Barulah dari cloud function yang kedua ini kita masukkan ke cloud storage dan akhirnya di sini akan ditampilkan di menggunakan data studio. Jadi yang kita harus buat di sini adalah si sub baru, oke, kemudian si cloud function baru gitu untuk melakukan analisis sentimen. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya kita melakukan analisis sentimen gitu? Ya antara kita membuat kode ulang gitu ya, walaupun saya tidak sarankan, atau ya kita menggunakan API yang memang sudah tersedia. Google pun sebenarnya punya analisis sentimen yang bisa dipakai, tapi harus ada autentikasinya. Jadi saya coba searching gitu ya, dan menemukan satu ini, twinword.com. Ini ada sentimen analisis yang sepertinya bisa dipakai dan tidak ada autentikasinya. Jadi ya hanya untuk proof of concept aja, tidak untuk production ready gitu. Oke ya, karena kita di sini hanya untuk memvalidasi ide. Jadi secara arsitektur kita bisa punya gambaran. Nanti ketika di sini ada apa namanya sentimen API, oke ini ada interaksi. Ini mau diganti A, B, C dan seterusnya silakan aja. Tapi secara arsitektur yang akan seperti ini. Oke kita mulai aja. Berarti kita harus membuat sebuah function baru di sini. Ini adalah function yang kemarin ya, source. Ini yang tweet analytic populator. Nah, ini kita bisa lihat di sini yang mengambil tweetnya, oke. Kemudian di sini kan tweetnya itu di-append lalu di-upload ke apa namanya ke cloud storage. Kita akan edit ini juga. Kemudian di sini function ini adalah tweet sentiment check analysis lah. Oke, triggernya karena tadi kita ingin melakukan pemrosesnya asinkronus supaya tidak terhambat oleh si timeout. Oke, kita pakai PubSub. Kemudian di sini saya udah buat sebuah topik namanya tweets. Oke, kalian bisa create new topic di sini. Kita oke aja, save. Kemudian kita next. Saya pakai Python aja di sini, Python. Kemudian kita cek di sini, entah requirement-nya Google Cloud. Oke. Di sini saya sambil cari tutorial. Oke, Google Cloud. Kita cek ya apakah nanti bisa langsung jalan atau ada yang error. Karena saya tidak hafal juga Google Cloud. Nanti kita cari import apa yang bisa dipakai. Oke, sekarang PubSub-nya udah di, oh enggak, sorry, di sini nggak perlu sebenarnya. Jadi karena di sini itu hanya apa namanya untuk mencek sentimen, kita hanya perlu request sebenarnya untuk memanggil API. Nah, sedangkan yang di sini ini yang kita perlu nih untuk menambahkan si PubSub ini. Ntar saya mau cek apakah si PubSub ini dia benar seperti ini. Apa atau harus PubSub. Oke, saya ingin tahu. Oke, PubSub ini aja. Oke, berarti saya harus ingat untuk mengimport PubSub. Oke, oke, jadi di sini udah selesai PubSub. Lalu oke di sini udah. Nah, berarti kita harus melakukan perubahan sedikit nih. Jadi upload tweets ini kita akan komen, jadi nggak akan ada penyimpanan data atau tweet ke dalam sebuah apa namanya? Ke dalam sebuah cloud storage. Oke. Ini get tweets, oke masih ada. Nah, di sini kita harus menambahkan nih. Bentar. Content tweets mana ya? Get tweets. Oke. Nah, di sini juga sebenarnya get tweets. Oke. Ini tetap kita batasin 150. Ini save at. Oke, sepertinya oke, kita batasin aja juga. Save tweet text. Kita cek untuk tweetpy raw tweet message atau format. Kita harus cek dulu nih key dari raw tweetnya itu apa untuk di tweetpy.
Mm, 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 mm. Oke, teks. Kita cek dulu aja. Oke, kita cek. Oke, oke, namanya teks, jadi harusnya aman ya. Jadi di sini teks sama dengan tweet, tweet.text. Oke, di sini udah selesai. Lalu, nah di sini kita nggak perlu nih yang namanya return. Jadi sebentar. Jadi sebenarnya di sini juga nggak perlu. Semuanya ini kita bisa komen. Oke, kita komen dulu. Dan kita ganti return f tweet sedang diproses. Oke, setelahnya, oke, ini udah ambil tweet di sini dengan keyword tertentu. Lalu kita coba cek. Oke. Di sini kita juga oke, return kita nggak perlu pakai di sini. Oke, append tweet juga kita nggak perlu pakai karena kita nggak akan store itu masing-masing. Nah, selanjutnya kita harus mengirimkan tweet ini ke pub sub kita. Nah, caranya kita cek di tutorialnya. Oke, kita try aja. Oke. Oke, ini nama si apa namanya? Topiknya saya udah punya juga. Kita try cek ini. Oke, kemudian di sini topik, topik name. Oke, topiknya udah kita bilang. Kemudian harusnya nggak susah ya. Nah, oh enggak ini. Nah, kemudian publisher. Sebentar. Harusnya ada yang aneh di sini. Karena di sini kita nggak punya publisher sebelumnya. Nggak apa-apa, kita coba dulu aja. Hmm, oke, publisher, publish, topic name, oke, bentar. Test attribute bukan. Oh, oke, ini value-nya ya. Right, test attribute, oke. Terus kita udah selesai di sini, kita cek. Harusnya nanti ekspektasinya adalah ketika nanti ada apa namanya? Oke. Di sini kita coba save dulu aja yang ini. Oke. Tanpa ada apa-apa gitu. Kita deploy. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetes nih nanti ketika ada tweet yang masuk, apakah memang akan men-trigger si job ini, si tweet sentiment analysis. Nah, di sini harusnya udah selesai ya. Oh, sorry. Enggak, ini salah. Harusnya tes atribut itu di sini. Bentar, oke, kita harus cek juga sebenarnya. Apakah si ini, apakah dia, kalau misalnya di sini terus, oke. Nah, saya harus tahu bahwa apakah si parameter ini dia accept objek atau harus string. Nggak apa-apa, kita cek dulu, kita tes dulu aja. Harusnya udah selesai di bagian sini, kita cek, oke. Jadi kalau ada tweet masuk, kita ada keyword masuk, kita akan ambil tweetnya, kemudian setelah itu kita akan sedang proses. Ketika ambil tweet, itu akan sekalian dia kirim ke PubSub. Oke, harusnya oke. Satu keyword lagi. Send data to PubSub Cloud Function Python. Kita cek, oke, di tutorialnya.
Enggak, ini bukan. Oke, kita coba publish. Oke. Oke, di sini. Oh, oke, ini yang tadi saya bilang kurang. Jadi harusnya publisher tuh sudah harus ditentukan di awal. Oke, makanya pasti akan error ya karena publisher masih belum ada tadi. Jadi ketika tadi kita tuliskan di sini, publisher tuh masih belum didefinisikan ya. Makanya sekarang harus. Oke, di situ udah. Kemudian topic name, publisher topik. Oke, message. Oh, oke, message JSON. Oke. Oh, oke, dia pakai data. Oke, kita coba juga message byte. Kita coba topic data message byte. Oke. Oke, message byte dan message bytes-nya kita juga harus tentukan. Message bytes sama dengan apakah message bytes itu message bytes? Oke. Encode. Oke, jadi sebenarnya hanya JSON dumps save tweet. Oke, encode. Oke, harusnya ntar saya jangan sampai lupa import JSON ya. Oke, import JSON. Oke, message byte di sini udah dia dumps dari save tweet lalu di encode. Lalu data sebentar, apakah perlu di base 64? Terusnya sepertinya nggak perlu ya. Oke. Oke, saya coba save dulu ini. Oke, kita coba deploy. Nah, kita cek yang sentimen analisis apakah sukses di deploy. Oke, aman ya hijau. Saya sambil siapin ini ya, pemanggilan ya. Oke, kira-kira pakai keyword apa ya? Ini saya pakai Insomnia untuk nge-call API-nya. Oke, harusnya pakai keyword yang nggak terlalu sering di ini. Oh, oke. Bentar, saya coba cek dengan sebuah keyword. Oke, sepertinya menarik kalau misalkan pakai keyword itu. Oke, apakah sukses? Kita cek ya. Jadi saya rencananya mau eh, tes dengan keyword developer harus coba karena tweetnya masih belum terlalu banyak gitu ya. Dan kita bisa tahu nanti apakah jadi secara jumlah tweet itu nggak banyak, jadi kita bisa proof of concept aja bahwa apakah memang prosesnya itu berjalan dengan semestinya. Ini tweet populator masih di deploy, kita mau lihat apakah memang sukses. 606 ya. Oh, ntar. Last deploy. Sebentar. Apakah ada yang salah? Oh, enggak. Ini masih proses, kita tunggu aja. Oke. Nah, sambil nunggu ini kita nggak apa-apa deh sambil edit si tweet analitiknya, sentimen analisis. Oke. Nah, karena tadi saya bilang bahwa kita coba untuk pakai si sentimen twinword.com ini, maka kita harus punya request di sini. Oke, lalu katakan kita dev check sentiment kan dengan sebuah teks. Oke. Maka di sini kita harus punya request dot post. Nah, saya udah cek untuk dia ini dia pakainya form encoded. Ini API-nya ke sana, kemudian saya harus cek juga untuk bash. Oke.
request post form encoded Python. Kita cek komennya. Oke, data. Bentar. Kita coba cek. Oke, data langsung. Oke. Teks. Nah, dia expect ada teks sebenarnya. Jadi data sama dengan teks. Teks. Oke. Kita coba aja data sama dengan data. Oke. Dan returnnya adalah JSON. Jadi kita bisa JSON. Kita cek yang ini ya, apakah sukses. Oke, di sini tweet analytic-nya. Oke, last deploy-nya 541. Kita coba panggil. Oke, apakah ada error di sini? Kita coba ke log. Saya coba panggil dengan insomnia. Oke, tweet sedang diproses. Responnya tweet sedang diproses dan kita cek di sini apakah ada tweet baru. Ntar kita cek di metriknya apakah ada pemanggilan API. Enggak ada. Kok aneh. Ntar kita coba cek yang di sini. Apakah ada yang masuk. Yang masuk sentimen analisis. Kemudian kita cek di log. Kan kita cek di log. Oke, kenapa tidak ada? Harusnya kalau misalkan harusnya dia bakal ada nih si pub/sub message yang di print. Nah, kita coba tes dulu. Situs populator lagi. Beneran 541? Kita cek di source-nya. Di source-nya dia akan tweet sedang diproses, sudah dapat di tweet. Oke. Tadi dia nggak ada error topik name. Save tweet. Oke, kita coba panggil lagi. Oke. Di sini kelihatan function ada log getting tweet. Oh enggak, itu yang kemarin. Oke, gitu. Oke, sebentar. Kalau gitu sepertinya nggak masuk ke sini. Kita coba refresh dulu. Harusnya nggak masuk karena sepertinya ada error ketika mendam si JSON-nya. Oke, kita coba edit. Oke, di sini sepertinya ada error di sini. Oke, sepertinya ini kita coba seperti ini dulu. Apakah masih akan dapat error yang sama? Karena tadi errornya itu adalah tentang time. Time adanya di sini aja. Oke, kita coba deploy ulang. Sambil tunggu kita terusin yang ini ya. Data dia expect-nya ada parameter text. Oke, kemudian di responsnya dia bakal bilang tipe. Jadi tipenya apa? Oke. Jadi nanti di respons sama dengan Oke, jadi di sini return response type. Jadi dia akan return si tipe dari sentimen untuk
teks tersebut. Nah, tadi karena di sini event data sub message-nya oke. Jadi di sini kita harus oke, route tweet itu adalah JSON loads dari pub sub message. Oke, karena tadi udah diubah jadi teks gitu ya, maka kita harus buat lagi dia sebagai sebuah apa namanya JSON object. Kemudian baru di sini kita cek sentimen. Sentimen dengan parameter berupa raw tweet text. Oke. Dan kita bisa langsung tambahkan sebenarnya raw tweet sentimen. Oke, seperti ini sama dengan, dan kita coba print dulu si raw tweet setelah ada sentimennya. Oke, harusnya ini cukup. Cek sentimen, teks, bla 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 bla. Oke, harusnya cukup ya. Kita coba deploy. Yang ini apakah sudah selesai deploy? Kita coba cek. Nah ini contoh ini ya pemrosesannya ya. Untuk you are not so ugly but lies, tipenya netral, masing-masing punya skor. Ugly itu punya skor 0,99, not itu punya skor minus 0,6 dan seterusnya. Kalau misalkan kata-katanya you are worthless, harusnya negatif ya. Iya, negatif. Oke. Oke, oke yang tweet populator sudah selesai. Kita coba cek lagi yang tweet populator. Kita cek ya. Saya akan panggil si API-nya lagi. Apakah oke, tweet sedang diproses. Kita cek di lognya. Oke, ini historinya. Saya mau panggil. Oke, log. Yang sini tweet sentimennya apakah udah selesai? Oke, oh belum muncul lognya. 046. Saya panggil 2 kali deh. Oke, kita refresh lagi. Sentimen masih belum selesai. Paling tidak kita kalau misalkan kita udah sampai di apa namanya ekstraksi tweetnya, kemudian kita bisa send ke PubSub, kemudian kita udah bisa memproses untuk mencek si sentimennya, itu udah oke karena di video sebelumnya kita udah bisa untuk men-store itu ke cloud storage, kemudian menampilkan di atas video. Jadi itu step yang berulang aja, tapi yang jelas step yang baru kita udah bisa produce. Sebentar, oke 48 object time. Oh enggak, ini yang tadi harusnya. Oke, oke harusnya coba ya. Kita cek di tweet sentimennya. Harusnya sih ada. Karena kalau ngelihat dari lognya, ini 49, oke get tweets function to. Nah kalau sebelumnya kan ketika getting tweets ini ada dua object type something something ini, ada message itu, oke. Nah, oke masih belum. Oke kita tunggu aja. Oke, apakah oh iya, untuk keyword yang saya pakai itu adalah developer harus coba. Dan developer harus coba itu dia berbahasa Indonesia. Jadi mungkin nggak akan akurat ya untuk si hasilnya karena ya si twin word ini dia expect-nya apa namanya pakai bahasa Indonesia, sorry bahasa Inggris tapi oh bentar, kenapa nggak ada? Oh, oke, nggak apa. Harusnya sih public. Kita coba cek di tweet sini. Oke, apakah ada? Oke, kita di sini bisa lihat bahwa ada beberapa ya di sini.
Ini ada, oke, di sini ada log. Dia bilang created at sekian sekian sekian, tweet ID sekian, screen name sekian. Oke, teksnya ini, oke, ini sih sebentar. Oke, bentar. Sebentar. Ada yang aneh karena di sini dia masih sentiment analysis, oke. Dia masih belum ada sih. Iya, dia masih belum punya untuk si itunya. Belum punya si sentimennya. Kita harus cek kenapa dia nggak ada sentimennya. Oke, next. Kan kita di sini udah punya cek sentimen ya. Harusnya dia ada sentimen. Oke, katakanlah PubSub. Oke. Print sentimen. Nah, saya mau cek aja sih bahwa apakah benar dia. Oh enggak, ini aja. Oke, raw tweet sentimen. Selanjutnya saya juga mau cek di sini apakah seperti apa sih responsnya. Respons. Jangan-jangan ada yang aneh gitu, ada yang salah di sini. Oke, saya coba reply lagi. Tapi di sini kita udah bisa lihat bahwa untuk pengiriman eventnya ke PubSub itu udah sampai gitu. Makanya kita bisa lihat di log ada apa namanya print terhadap tweetnya. Tapi harusnya sih itu ya diproses. Makanya kita coba troubleshoot dulu. Ya, mungkin yang jadi kendala kalau misalnya kita troubleshooting di Cloud Function langsung yaitu ketika kita membuat sebuah perubahan lalu kita save harus nunggu beberapa saat ya bisa 1 atau 2 menit gitu itu yang cukup lama ya. Ya mungkin emang lebih baik troubleshootnya di lokal dulu kalau udah stable ya kita taruh di Cloud Function. Tapi nggak apa-apa karena ini supaya nggak share lebih banyak screen hanya share si Chrome aja ya udah kita langsung main di Chrome. Oke. Kita tunggu, kita tunggu, kita tunggu. Kita tunggu, kita tunggu, kita tunggu. Refresh, refresh. Oke, sebentar. Sambil nunggu ini, saya mau cek. Oke, saya mau cek di lokal saya juga deh. Untuk si ini ya. Untuk si sentimen ceknya. Untuk si sentimen cek. Oke, sebentar. Request. Masih proses. Oke. Oke, oke, sebentar. Kayaknya ada yang aneh di sini. Oke, saya coba untuk sebentar ya. Saya punya call request. Oke, sebentar. Kita troubleshoot dulu. Subnya kita ganti jadi
Oke, harusnya sih aman ya. Oke, oke. Kita coba lagi. Kita panggil si apa namanya? API-nya untuk nge-trigger si tweet analytic. Saya barusan coba untuk nge-call dengan call si API-nya dengan format tadi dan aman-aman aja. Jadi kita coba tes aja lagi. Satu, dua. Saya hit API-nya 2 kali. Terus kita bisa cek di log apa yang masalahnya. Ekspektasinya sih kita bisa tahu ya sentimennya apa gitu. Oke, ini ada error. 57. Oh, JSON is not defined. View, 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 view. View, view, view. Oke. Ya, maaf ya karena kelupaan menganggap JSON selalu akan sudah ada dan siap dipakai. Kita deploy. Oke, oke, kita tunggu lagi. Jadi ya begitulah. Kita tunggu lagi. Mungkin kita balik ke sini ya. Tadi kita sudah bahas tentang si data source-nya, kemudian ke cloud function dan seterusnya. Ini PubSub nih. Nah, hal lain yang mungkin masih bisa kita explore adalah kalau misalkan kalian punya brand tertentu atau kalian di company tertentu dan ingin men-track sentimen terhadap perusahaan kalian, sebenarnya kalian bisa set cron di sini. Jadi yang katakanlah dia setiap 1 jam akan memanggil si cloud function ini dan memasukkannya ke PubSub dan diproses. Jadi kalian bisa update kondisi image perusahaan kalian setiap 1 jam gitu. Nah ini yang jadi menarik karena contohnya salah satu perusahaan besar di Indonesia gitu ya, ya dia bisa men-track apakah dengan iklan baru atau dengan ada kasus baru, sentimen terhadap perusahaan dia itu jadi positif atau negatif, atau katakanlah ketika habis memberikan hasil survei apa gitu ya, apakah respons dari netizen itu positif atau negatif. Nah itu kita juga bisa track, contohnya 95% orang-orang memakai produk kita, 5% atau 70% memakai produk kita, atau 30% memakai produk kita. Nah, gimana respon netizen? Nah itu kita juga bisa track sebenarnya, paling tidak di Twitter ya. Oke, kita refresh lagi. Oke, kalau dilihat, oke. Oke, ini sepertinya video terpanjang saya. Lebih dari 30 menit one take. Oke. Nah, kalau misalnya kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan juga share dan juga subscribe ya, karena semakin banyak yang menonton, semakin banyak feedback, saya jadi semakin banyak topik yang bisa diangkat untuk jadi video yang lain. Ya paling nggak saya juga punya trigger untuk mengeksplor hal-hal baru gitu. Oke, kita refresh. Oke, masih menunggu. Oke. Oh ya, sebenarnya si Twinword ini dia punya banyak pricing API. Jadi kalau misalkan kalian ekstensif gitu ya untuk cek sentimen, ya kalian bayar aja gitu, $19. Tapi sepertinya sih ini untuk yang bahasa Inggris ya. Jadi kalau misalkan untuk yang bahasa Indonesia mungkin harus cek lagi. Dan dia ada di Rapid API. Mungkin lain kali saya akan coba bahas si Rapid API ini karena ini menarik juga. Oke, udah selesai. Kita coba untuk hit API-nya lagi. Send, send. Saya kirim 2 kali. Oke, harusnya di sini kita bisa ignore ya. Harusnya setelah 6.00. Ya, karena dia di sini UTC jadi wajar lah. Minus 7 jam. Jadi kalau di sini jam 6, maka di sini jam 23.00. Jadi jangan dipikir saya jam 23 bangun terus bikin video, enggak juga. Oke, kita refresh lagi. Oke, masih ada error. Errornya apa ini? Sebentar, kenapa dia bilang JSON is not defined? Padahal kan sudah di-define. Sebentar ya, kita cek source ya.
Iya kan? Hmm. Oke, di sini saya mulai agak bingung. Oke, saya panggil lagi API-nya. It's not defined. Why? Kenapa? Kenapa? Kita cek source-nya. Oke, routed. Iya, harusnya kan udah ada ya. Masa harus ditambahin di requirement sih? Bentar, saya lihat yang satunya. Enggak tuh, nggak perlu di JSON kan? Mm-mm. Oh, oke, mungkin tadi masih proses ya. Oke, di sini kelihatan sentimennya netral-netral. Oke, sentimen berarti udah keluar. Ini si tipenya. Oke, ini yang si routed hasil apa namanya? Hasil. Oh, ini sorry, ini respons dari si API-nya. Ini adalah routed yang sudah ditambahin enrichment sentiment. Jadi sekarang kita bisa lanjut. Kita bisa lanjut ke next step-nya. Ini kita bisa hapus-hapus saja troubleshooting log-nya. Oke, jadi sentimen kita udah dapet ya. Nah, sekarang kita bisa balik ke yang kemarin ini nih. Jadi kita bisa tambahkan Google Storage, oke. Google Storage di sini, kemudian kita juga bisa tambahkan, sebentar, sepertinya ini kemarin. Oke, kita kopas-kopas saja di kode yang sebelumnya kita udah buat. Kemudian get tweets harusnya aman. Oke, di sini. Nah, ini part yang harus kita. Oke, konten ini. Jadi karena seperti itu. Oke, tweetnya udah ada, raw tweet. Oke, sentimen udah ada. Konten ini untuk si headernya. Jadi setelah screen name kita punya sentimen. Sentimen. Ini tambahan kolom yang kita mau ambil ya. Lalu kita cek lagi di sini kontennya adalah. Oke, ini kopas aja. Oke, sebentar. File name. Oke, file name dan bucket name kita kopas juga. Sebentar. Keyword analitik. Oke, ini sama. Keyword ini nggak ada, jadi kita ganti dengan apa ya enaknya. Oke, mungkin UUID aja cukup, jadi nggak perlu ada keyword yang lain. Oh, bentar. Keyword juga perlu ya, jadi nggak bisa merta-merta. Oke, katakanlah keywordnya sekarang. Oke, developer harus coba. Ini saya hardcode dulu ya. Developer harus coba. Kemudian keyword di sini berarti diganti ini. Kemudian di sini tweet. Tweet ini harus diganti dengan raw tweet. Raw tweetnya beneran ada kan? Tweet ID. Created at. Raw tweet, created at. Kemudian in reply to, screen name, dan terakhir adalah sentiment. Oke, sebentar kita cek lagi. Untuk bucket name udah, file name udah ada, konten oke. Nah, sekarang upload tweets function, upload tweet function. Oke, kita tambahkan juga di sini. Bucket name, konten, file name harusnya udah aman. Yang belum adalah kita import si Google. Sebentar. Si Google Cloud Storage-nya.
Oke, di sini saya copy dulu ini, takut-takut ada kenapa-apa. Kita cek sekali lagi. Oke, keywordnya developer harus coba. Sebenarnya bisa sih kalau misalkan kita mau tambahin keyword ya. Ntar lah, kita cek daripada report-report keyword. Get tweet, sebentar. Oke, kita tambahin aja lah daripada repot dan agar tidak hard coded, malu juga. Oke, kita cek save tweet keywordnya sama dengan keyword. Oke, kita samakan keyword. Oke, lalu di sini berarti kita harus tambahkan, oke, di routed berarti sekarang udah ada keyword ya, jadi nggak ada masalah. Di sini berarti kita bisa keyword, dan di sini juga kita bisa keyword. Keyword tweet ID created at sentiment 1 2 3 4 5 1 2 3 oke 6 dan 6 routed 1 2 3 4 5 oke hampir kan 1 2 3 4 5 6 oke harusnya ini juga oke ya ya nobody knows sampai dicoba. Ini storage sudah ada. Oke, kita deploy. Kita tunggu beberapa menit supaya semuanya terupdate. Kalau misalkan udah terupdate, selanjutnya sih ya di Data Studio ya. Data Studio. Ini yang kemarin, gitu. Jadi harusnya sih nggak sesusah itu karena kita tinggal refresh list dari fieldnya. Oke. Nanti kita juga cek ke cloud storage-nya. Cloud storage. Oh, ntar di sini aja. Cloud storage. Ekspektasinya bakal ada di bucket. Kita cek dulu bucketnya. Bucketnya yang keyword trend analytic ini kan ya. Ya harusnya nanti ada ada file baru ya di sini. Karena tadi kita udah tambahkan function untuk write to cloud storage in this tweet sentiment analysis function. Nah, kita tunggu. Oke, yang analytic populator udah ada. Kita cek yang sentiment analysis apakah juga udah selesai refreshnya. Menarik ya padahal. Oh, kenapa ini jadi lebih lama refreshnya? Oh iya, karena lebih duluan yang itu. Oke, kita tunggu aja. Enaknya pakai GCP ini karena dokumentasinya lumayan lengkap ya dan banyak orang yang coba walaupun tidak spesifik sama dengan case kita tapi ya minimal bisa jadi oke. Refreshnya udah minimal bisa jadi referensi lah. Oke, kita ke logs. Kita coba API call lagi 1 2 kali. 1 2. Kemudian saya coba refresh lagi si cloud storage-nya. Saya juga coba refresh. Paling nggak kalau nggak ada error ya bakal ada filenya di sana. Nah, ada. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa ini ya filenya udah tercreate artinya si datanya udah masuk nih dan ada sentimennya. Karena saya klik 2 kali pemanggilan API-nya, jadi dan setiap API call itu dia punya 2 respons, makanya jadi ada 4 file di sini. Kita coba cek isinya apa sih.
Oke, developer harus coba bla 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 bla. Oke, netral. Kita coba di si data studionya. Oke, di sini kita edit. Kemudian kita refresh si data source-nya. Refresh field. Oh, nggak ada. Nggak ada. Edit connection. Connect. Oh, oke, sorry. Oke, ini yang agak troublesome ya, karena gini. Di sebelumnya kita punya beberapa file yang dengan format berbeda, artinya tidak ada sentimen gitu. Nah, sekarang kita nambah sentimen, jadi si Data Studio dia nggak mau, dia harus punya apa namanya format yang seragam. Oke, makanya kita harus delete dulu data yang sebelumnya, terus kita reconnect lagi. Oke, new field sentiment muncul ya field yang barunya. First add, oke, dan kita tambahkan contohnya di table, kita tambahkan si sentimen. Oke, sentimen netral-netral. Saya mau coba satu yang kira-kira hasilnya adalah bahasa Inggris. Apa ya kira-kira keyword yang bahasa Inggris? Tracker. Ini satu. Ini lagi lah. Eh, topik yang sering saya explore. Tracker. Ini GPS tracker. Kita coba cek di sini. Ada berapa file yang terambil. Oke, tracker lumayan banyak. Kita cek. Saya sih cuma pengen lihat ini ya. Ada sentimen lain selain netral gitu. Kita coba view, kita refresh data. Oke, oh ada yang positif, Funbot. Screen tracker positif, ada yang negatif. Oh, punya saya dianggap negatif. Ya mungkin karena punya saya bahasa Indonesia ya. Oke. Nah, jadi kita udah bisa nih balik ke arsitekturnya. Jadi kita udah bisa ambil data dari data source, ambil kemudian proses preproses di Cloud Function, lalu taruh di Cloud PubSub untuk distribute loadnya, lalu kita masuk ke Cloud Function dan masuk ke Cloud Storage dan akhirnya Data Studio. Nah, tadi kan kelihatan ya bahwa hanya untuk beberapa tweet kita nggak ada masalah nih karena semuanya itu diserahkan ke si Cloud Function. Nah, saya mau coba untuk satu apa namanya satu keyword yang kira-kira cukup ramai dan bahasa Inggris. Mungkin kita coba untuk Spider-Man. Kita send. Mungkin akan time out tapi paling enggak udah masuk ke metrik ya. Udah ada trigger ke sini. Kita coba cek. Oke, di sini ada ini sentiment analysis. Kita coba active instant. Nah, di sini kelihatan ya bahwa kadang itu sampai ada dua active instant. Jadi ekspektasinya sih kalau tweetnya itu besar atau banyak, itu active instance-nya ya juga bakal banyak gitu. Karena menyesuaikan. Dan ini kalau kita refresh harusnya sudah ada banyak Spider-Man mungkin ya. Saya nggak tahu juga. Oke, Spider-Man udah ada banyak ya. Udah ada 200 lebih. Dan kalau kita cek di sini, oh ini belum belum ini, belum update. Oke, kita coba refresh lagi. Refresh, refresh. Oke, si cloud function-nya timeout karena lebih dari 60 detik ya. Sebenarnya cukup wajar karena ketika di sini ambil dari data source, result dari keyword Spider-Man itu pasti jauh lebih banyak gitu. Makanya dia timeout di sana. Tapi karena datanya sudah dipush ke PubSub, ya jadi aman karena tadi si datanya sudah diproses duluan dan masuk ke cloud storage. Ini belum masuk nih. Kita coba cek. Oke, yang Spider-Man, sampai sampai nge-lag. Kita coba refresh lagi. Ada berapa data sih sebenarnya yang udah diambil? Oh, 300-an. Oh, bentar, bentar. Next 50. Oh, 300-an. Oke. Nah, ini kelihatan ya bahwa
Untuk keyword Spiderman, instance-nya itu bisa sampai 3. Artinya ya dengan mendistribut melewati PubSub itu kita udah oke. Jadi nggak gelondongan 300 itu kita lempar ke Cloud Function yang kemungkinan besar bakal timeout. Tapi dengan cara seperti ini ya kita bisa distribute load-nya sehingga ya bisa diproses dengan lebih oke. Nah, ini contohnya untuk yang Spiderman. Menarik ya, yang Spiderman dia Tantar Spider, oh enggak sih, ada negatif, positif, netral dan lain sebagainya. Ya ini kita bisa inilah, kita bisa explore lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Tapi untuk sekarang kita udah mencapai goal kita bahwa kita bisa melakukan processing tweet untuk menentukan sentimen dan menampilkannya di visualisasi dengan Data Studio. Sekian dulu video kali ini. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share supaya teman-teman yang lain juga bisa tahu dan mencoba juga. Karena ini semuanya gratis, nggak ada biaya yang harus kalian keluarkan untuk mencoba dan menambah pengalaman. Dan juga jangan lupa untuk subscribe. Tinggal beberapa ratus lagi untuk 1000 subscriber. Jadi minta tolong bantuan dari kalian semua. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.